Memang sangat mengerikan ya. Padahal pada saat lalu ada mantan rektor UGM ya pada tahun 2002 hingga 2007. Padahal mengungkapkan ya, bahkan di hadapan Rismon Sianipar yang pada saat lalu Rismon melaporkan Pak Jokowi ke Polda terkait apa? Terkait berita bohong dan lain sebagainya. Itu bahkan rektor UGM pada tahun 2002-2007 itu bahkan mengungkapkan setidaknya Pak Jokowi itu tidak pernah lulus dari sarjana UGM. Itu bahkan pada saat lalu rame diperbincangkan publik dan videonya juga sudah tersebar di sosial media dan lain sebagainya. Ini memang sangat mengejutkan sekali. Bahkan sebelum Pak Rektor UGM itu, mantan Rektor UGM, membeberkan setidaknya Pak Jokowi tidak lulus di UGM itu, bahkan Pak Jokowi curiga setidaknya ada agenda besar untuk menurunkan popularitasnya dan lain sebagainya. Tiba-tiba ada mantan Rektor UGM membongkar setidaknya Jokowi tidak pernah lulus sarjana UGM dan sehari kemudian ramai diperbincangkan dan langsung mencabut ucapannya. Ini mencabut loh, sangat berbeda sekali dengan merevisi dan lain sebagainya, tapi ini dicabut total, yaitu seolah-olah mantan Rektor UGM ini tidak pernah berbicara, kurang lebih seperti itulah, dicabut semua ucapannya terkait apa yang diucapkan mengenai ijazah dari Pak Jokowi. Ini memang sangat mengejutkan sekali. Ada apa ya? Apakah terkait pernyataan Pak Jokowi ada agenda besar? Itu setidaknya, wah langsung lah tangan kanan Pak Jokowi langsung bergerilya dan lain sebagainya. Dan akhirnya Pak Rektor UGM ini mencabut. Apakah demikian? Kita juga tidak tahu. Dari sini, wah ada bocoran dari Bang Refli Harun. Bahkan Refli Harun itu setidaknya memastikan lah pastinya terkait pencabutan ucapan dari mantan Rektor UGM ini, setidaknya ada sesuatu lah, kurang lebih seperti itu. Dari suara.com, curiga ex-rektor UGM mendadak cabut ucapan soal ijazah Jokowi. Refli Harun berbohong atau diancam. Wah, apakah diancam? Ataukah memang mantan Rektor UGM ini berbohong kira-kira? Kalau menurut saya tidak mungkin lah seorang profesor ya, bergelar profesor yang pada saat lalu juga pernah menjabat di era pemerintahan Pak Habibie. Jadi menurut saya tidak mungkin lah berbohong. Pastinya kalau sekelas profesor mengucapkan sesuatu itu pasti berbasiskan data-data yang ada, berbasiskan fakta-fakta yang ada. Kalau menurut saya seperti itu. Nah, apakah memang diancam seperti apa yang diungkap oleh Refli Harun? Nah, kalau kita lihat dari sini ya, ahli hukum tata negara Refli Harun menanggapi langkah mantan Rektor UGM Sofyan Effendi yang mencabut pernyataannya terkait dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi. Dalam tayangan di kanal YouTube miliknya, Refli menyebut pencabutan itu menimbulkan tanda tanya besar dan membuka dua kemungkinan motif di baliknya. Apakah Sofyan Effendi berbohong ataukah Sofyan Effendi ditekan untuk mencabut pernyataannya? Ini hal yang menarik tentunya. Refli mempertanyakan kejanggalan perubahan sikap Sofyan. Menurutnya, sebagai seorang guru besar, Sofyan Effendi seharusnya masih memiliki daya ingat yang baik dan tidak sembarangan menyampaikan informasi ke publik. Sofyan Effendi adalah seorang profesor, seorang guru besar. Saya kira dia masih punya ingatan yang baik walaupun sudah berusia 80 tahun. Tetapi dia sama sekali tidak menunjukkan bahwa dia orang yang mengalami lupa ingatan dan lain sebagainya. Misalnya banyak yang dia lupa, ungkap Refli Harun. Refli menilai apa yang disampaikan Sofyan sebelumnya kemungkinan besar merupakan hasil cari informasi yang ia yakini kebenarannya saat itu. Apakah demikian ya? Tetapi memang dari pernyataan Sofyan Effendi itu bahkan mencabut lah dan memohon maaf lah, bahkan juga tertanda tangan dari Prof. Sofyan Effendi. Ya, seperti itulah. Jadi memang sangat bohong sekali ya. Pada saat lalu rame diperbincangkan, tiba-tiba langsung dicabut ucapannya. Ini juga menjadi pertanyaan publik lah. Apakah Sofyan Effendi ini ditekan ataukah memang Pak Sofyan Effendi ini berbohong dan lain sebagainya, atau lupa dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita lihat dari background dari mantan Rektor UGM pada tahun 2002, 2007, menurut saya juga pastinya seorang bergelar profesor itu pastinya setiap berstatement
pastinya tidak kaleng-kaleng ya. Pastinya juga berbasiskan data dan juga fakta. Dan kita tidak tahu lagi lah, ini ada apa sebenarnya ya. Apakah memang dari pernyataan Refli Harun diancam, kira-kira seperti itu, ataukah memang Pak Sofyan Effendi ini lupa terkait apa yang sudah diucapkan dan lain sebagainya. Ini juga menjadi pertanyaan. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, bahkan Pak Jokowi pada saat lalu itu menyinggung ada agenda besar di balik isu ijazah. Nah, bahkan juga dijawab Rocky Gerung ya, mesti bisa membuktikan itu. Nah, apakah memang ada agenda besar? Kalau kita lihat memang kronologinya sangat wow sekali terkait ijazah dari Pak Jokowi ya. Tiba-tiba ada Betor Suryadi bahkan menyebut ijazah Pak Jokowi dicetak di Pasar Pramuka. Nah, pada saat itu juga ramai diperbincangkan publik. Setelah Betor Suryadi tidak membuat booming, atau bahkan Betor Suryadi sampai saat ini pun juga tidak dilaporkan. Tiba-tiba ada kejutan dari Prof. Sofyan Effendi. Bahkan setidaknya membongkar ijazah Pak Jokowi. Konon katanya tidak lulus dari UGM dan lain sebagainya. Nah, ini juga sangat mengejutkan sekali. Dan pancingan dari Betor Suryadi pada saat lalu juga menurut saya gagal total. Karena masyarakat juga tidak tertarik ya terhadap apa yang diungkapkan oleh Betor Suryadi. Dan saat ini bergelar profesor. Bahkan pada saat lalu juga sangat menarik sekali karena memang mantan rektor UGM tahun 2002 hingga 2007. Itu sangat menarik sekali, dan masyarakat pada saat lalu juga menyebar video dari mantan rektor UGM ini. Tapi tiba-tiba saat ini dicabut. Nah, ini kan sangat menjadi pertanyaan ya. Ada apakah semua ini? Apakah Pak Sofyan Effendi itu ditekan oleh penguasa misalkan? Wah, ataukah ya Anda tahu sendirilah. Ini sangat buruk sekali. Nah, dari sini bahkan dikomentari oleh Bang Jarwo, Bang Rismon, apa langkah Anda jika persidangan nanti ijazah Jokowi tidak ditunjukkan? Tetap hati-hati Bang, kasus ijazah Jokowi tidak akan jalan. Jangan harap Jokowi akan menunjukkan ijazahnya. Lolosnya STP calon kepala daerah dari syarat administrasi di aspek keaslian ijazah dokumen membuat kita mempertanyakan kinerja KPUD. Ya, pada saat lalu juga ada kepala daerah yang juga diragukan keaslian ijazahnya ya. Apakah verifikasi dari KPU ini memang benar-benar dilakukan ya sampai datang ke kampus-kampus? Ya, kita juga tidak tahu. Yang jelas pada saat lalu itu juga ramai terkait pemalsuan ijazah dan lain sebagainya. Bayangkan loh, sudah menjadi kepala daerah tiba-tiba ijazahnya terbukti palsu misalkan. Bahkan pada saat lalu kita juga dikejutkan ya dengan anggota DPR melakukan ijazah palsu dan lain sebagainya. Ini juga sangat buruk sekali. Dan ini tiba-tiba ke Pak Jokowi. Tapi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat lah, menilainya seperti apa.